Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Heridistawati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata penyebaran pemahaman budaya positif di lembaga saya bertugas. Berikut saya tampilkan materi diseminasi penyebaran pemahaman disiplin positif, dilanjutkan praktik diseminasi dengan warga sekolah, dan praktik pembuatan keyakinan kelasnya siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Jarak 2, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah menimpakan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi dalam rangka sosialisasi yang akan dilakukan oleh Bu Erna Heridistawati ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap terimakan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membimbing kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang berupa ajaran agama Islam. Bapak Ibu, di sini saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan ilmu yang diperoleh dari Bu Erna yang nanti akan didiseminasikan di sini, yaitu terkait dengan budaya positif. Bu Erna ini mendapatkan ilmu dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jombang. Semoga apa yang ilmu yang diberikan Bu Erna nanti bisa menjadikan sekolah kita menjadi lebih baik. Sebelum kita mulai acara ini, kita bacakan dulu Al-Quran agar acara ini bisa berjalan dengan lancar sampai selesai nanti. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Erna. Bu Erna, monggo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk menerima diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif yang saya peroleh di modul 1.4 di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10. Pasti ibu-ibu di sini, ibu-ibu dan bapak-bapak di sini sudah mengetahui budaya positif itu apa. Yang sering kita dengar di kurikulum Merdeka, budaya positif itu sangat sering ya, familiar ya. Budaya positif itu apalah? Di sini nanti saya akan melakukan kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif,
kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tes sawon tadi. Budaya positif. Yang pertama, kita akan belajar tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan diri sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti dari budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini nanti ada semua di budaya positif. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih itu? Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dasarnya, tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita kan sudah menerapkan kurikulum merdeka kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Kita tentu sudah paham pembelajaran diferensiasi. Apa pembelajaran diferensiasi? Mungkin ada yang tahu? Pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik. Jadi kalau di kurikulum sebelumnya pembelajaran kita itu klasikal, materi yang kita ajarkan itu sama. Jadi satu kelas materinya sama. Kita mengajar perkalian, satu kelas perkalian, dan tingkat kesulitannya juga sama. Di pembelajaran diferensiasi ini kita harus mengetahui kebutuhan dari peserta didik kita. Dari mana kita tahu? Kalau di kurikulum sebelumnya, tentu ketika kita naik kelas, siswanya naik kelas, kita selalu ngobrol ya sama wali kelas sebelumnya. Bu, murid ini bagaimana pada saat di kelas 2 naik ke kelas 3, kita jadi wali kelas 3, itu sudah sering kita lakukan untuk mengetahui kemampuan awal dari siswa. Tetapi ketika sudah naik di kelas 3 itu sudah menjadi catatan ya buat kita. Di sini di pembelajaran diferensiasi lebih ditekankan lagi. Ketika kita survei ya, dari hasil survei itu kita tahu, oh anak ini suka matematika, si ini nggak bisa membaca. Itu memang harus dilakukan guru ketika ajaran baru. Di kurikulum merdeka ini lebih ditekankan lagi kebutuhan peserta didik kita. Jadi di awal ajaran baru kita buat ini survei. Jadi kita mengetahui anak ini sukanya apa, cara belajarnya apa, di rumah tinggalnya sama siapa, kalau belajar itu ditemani siapa, itu kita harus tahu. Sehingga
sehingga di awal pembelajaran kita sudah bisa tahu anak tersebut kebutuhan belajarnya apa. Biasa kita sebut penilaian awal, ya. Lanjut. Di kurikulum Merdeka ini kita tidak asing dengan disiplin positif. Disiplin positif itu adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata seluruh warga sekolah. Jadi tidak hanya siswanya saja, semua warga sekolah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebijakan secara universal, memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi, termasuk siswa kita, ya, sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, bertahan hidup, makan, minum, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini semua orang membutuhkan ini. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi semua orang, baik kita ataupun murid kita, membutuhkan kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu pasti. Kalau kita bicara tidak ada yang mendengar, rasanya kebutuhan kita terpenuhi apa tidak, Bapak Ibu? Tidak, ya. Mangkel terus. Wis dikandani gak dirungokno lah. Itu biasanya kita juga seperti itu. Kalau murid kita tanya terus kita tidak mendengarkan, dia juga merasakan hal yang sama, karena itu adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah untuk dirinya sendiri. Dan yang terakhir, ini pasti kesenangan. Jadi humor, bermain, antusias dan tertawa, ya, bercanda ria, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ini kemarin sudah saya terapkan bersama Bu Isa untuk tugas di modul itu, ada salah apa? Tugas di LMS saya. Ini kita coba. Mungkin ada yang mau maju ke depan. Oh, enggak mungkin sih. Ini langsung saja satu maju ke depan. Pak Diki dan Bu Isa, ya, mungkin ya. Minta bantuan sebagai contoh seperti ini. Kita bermain berpasangan dengan teman Anda, salah satunya berperan sebagai A, satunya lagi berperan sebagai B, satunya menyimpan sesuatu, ya, dan satunya lagi berusaha membuka. Kira-kira bisa sama siapa? Bu Lipa aja, Pak Diki itu. Oh, Pak Diki ini apa? Ngawasi video. Minta tolong maju sebentar. Siapa yang memegang sesuatu dan siapa yang mau
mencoba. Ya, ini peraturannya seperti ini. Satu, memegang sesuatu, tidak tahu di dalamnya apa, disimpan ya. Nggak harus ada sesuatunya ya. Pokoknya disimpan. Terus yang satunya berusaha untuk membuka. Terserah caranya, dengan cara ditangisi, dengan cara dirayu, dengan cara dihardik, dengan cara di apa saja, silakan. Siapa yang mau jadi A, siapa yang mau jadi B. Terima kasih atas bantuannya. Terserah siapa yang mengepal, siapa yang berusaha membuka, apa yang mengepal. Nah, silakan kalau Iva ini mengepal, Bu Isa yang membuka, berarti bisa harus berusaha membuka kepalan dari Bu Iva. Nanti gantian. Oh, silakan. Bagaimana caranya untuk membuka kepala dari Bu Isa? Saya kasih waktu 5 menit. Sudah. Oh iya, waktunya 10 detik ya. Waktunya 10 detik ya. Iya, iya. Saya ulang lagi, saya kasih waktu 30 detik. Tolong minta ini ya, dilihat apa waktunya. Dimulai dari sekarang. 30 detik berjalan. Bu Iva, ini yang di tangan itu dalamnya isinya apa ya Bu Iva? Coba bisa dibuka tangan saya. Nanti kamu akan kaget. Bu Iva, saya minta tolong ini untuk dibuka tangannya. Karena mungkin kalau ini sesuatu yang berharga, jenengan kerasa membuka tangannya jenengan. Kamu harus merayu saya atau bagaimana? Nanti saya akan buka. Oke, jenengan ini latihannya sesuai loh Bu Iva, buai hati. Wah, jenengan buka Bu Iva. Saya tidak mau kalau hanya merayu seperti ini. Oke, makanya kula paringi hadiah Bu Iva, kula paringi permen. Ya boleh. Oke, terima kasih Bu Iva, silakan dibuka. Bergantian. Bu Iva yang merayu Bu Isa. Kan merayu ada apa terserah caranya Bu Iva. Nanti Bu Isa yang mengepal. Bu Isa, apa ya kira? Bu Isa, tolong dibuka ini tangannya. Saya penasaran ini. Untuk apa Bu Iva dibuka nih buka? Untuk apa ini dibuka? Tangan kalau dibuka ini kira-kira untuk apa? Untuk saya buat mainan kalau ini mainan. Tapi ini bukan mainan Bu Iva, ini penting sekali. Gitu, saya tidak bisa dibuka sembarangan. Tolong dibuka Bu Isa. Saya penasaran. Bu Iva kalau mau minta sesuatu itu nggak harus dengan lemah lembut, bukan sakit bentak-bentak kadang Bu Iva. Lah, itu kamu buat penasaran saya sih. Ayo, coba dibuka. Sudah waktu habis. Kalau dibuka kok Bu Isa. Terima
Terima kasih atas bantuan dari Bu Iva dan Bu Isa. Ya. Dari permainan tersebut kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Iya Bu, tadi Bu Iva mau membuka ya. Pasti Bu Iva itu mempunyai tujuan tersendiri. Kenapa beliau mau membuka? Seperti halnya Bu Isa. Bu Isa itu juga tidak mau membuka. Jadi Bu Isa mungkin punya tujuan tersendiri juga kenapa beliau tidak membuka. Jadi di sini mungkin benar atau salah, nanti mohon dibenarkan ya, mau dibenarkan itu memaksa namanya. Kontrol diri seseorang itu terdapat dari diri kita sendiri. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan dari kegiatan yang dilakukan Bu Iva dan Bu Isa. Seperti itu Bu Erna. Terima kasih. Tolong dikasih tepuk tangan. Jadi benar sekali yang disampaikan Bu Novi ya. Dari permainan sederhana itu tadi, seseorang dapat membuka kepala atau tetap menutup kepala ini dipengaruhi oleh dirinya sendiri. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol atau memaksa untuk membuka, tetapi kita bisa berusaha untuk biar terbuka kepala tersebut. Ini seperti halnya kita kepada anak-anak didik kita. Ketika anak-anak didik kita datang terlambat, kita kan selalu memberitahu, "Nak, ayo datangnya tepat waktu," seperti itu ya. Tapi dia masih tetap datangnya terlambat. Akhirnya yang datang terlambat maju ke depan, dipanggil. Besok datang yang akan datang terlambat lagi. Padahal kita sudah memberitahu. Yang akan datang lagi seperti itu. Jadi kontrol pada diri seseorang itu tergantung dirinya sendiri. Kita dari pihak guru atau kita sebagai seorang lain seperti A dan B, kita tidak bisa mempengaruhi apa yang menjadi kontrol orang tersebut. Jadi yang menjadi kontrol adalah diri kita sendiri. Apa yang mau kita lakukan itu terserah pada diri kita sendiri. Kontrol dari diri kita sendiri itu dipengaruhi beberapa hal. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seseorang melakukan sesuatu dipengaruhi 3 motivasi ini. Mungkin karena hukuman, seperti anak-anak datangnya itu terlambat, besok saya nggak mau datang terlambat, takut dipanggil, takut dihukum. Atau juga seperti ini tadi, saya tadi dengar Bu Isa bilang, "Wifa, nanti tak kasih hadiah." Nah, itu juga merupakan bentuk 3 motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga, ini adalah melakukan hal tersebut karena dia menghargai dirinya sendiri sebagai nilai-nilai yang dia percaya. Mungkin anak tersebut yang telat tadi, dia tidak karena hukuman, juga tidak karena mendapat hadiah,
ketiga, motivasi perilaku manusia. Jadi kita membahas hukuman ya, yang sudah Anda lakukan selama ini ada hubungannya dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Keliru ya ini mengetiknya. Hukuman ini tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak akan tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah, sakar pesing menghukum. Terus berupa hukuman fisik atau psikis. Ini hukuman. Konsekuensi terencana, disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu memonitor, ngawasi ya. Dan yang ketiga ini restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalahnya sendiri. Kira-kira yang sudah sering kita lakukan yang mana Bapak Ibu kalau di sekolah? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira apa? Hukuman, inggih kula nggih ngoten. Posisi kontrol guru. Ada yang menjadi penghukum, ada yang pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan ada juga yang sebagai manajer. Kira-kira kita sebagai apa? Yang suka menghukum atau membuat merasa bersalah, teman, pemantau, apa manajer? Ini kecil-kecil sekali ya. Saya jelaskan secara umum. Penghukum di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Contohnya seperti ini. Hukumannya ini tidak sesuai dengan kesalahannya. Apabila anak tersebut datang terlambat, hukumannya disuruh menyanyi 1000 kali ya, itu sangat memberatkan. Atau anak tersebut datang terlambat, hukumannya push up 100 kali, kan tidak sesuai. Ada juga hukumannya disuruh membersihkan kamar mandi. Jadi antara kesalahan dan hukuman ini tidak sesuai. Penghukumnya menggunakan nada tinggi, bahasa tubuh, menunjuk dengan jari, menghardi. Ini nanti hasilnya kemungkinan muridnya akan marah ya, sama gurunya ini marah, mendendam, bersifat agresif. Bisa jadi dia akan mengulangi kesalahannya lagi. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu tidak nyaman. Seperti ini kata-katanya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Sudah diberitahu, masih saja tidak mengerjakan tugas. Akhirnya siswa tersebut merasa bersalah ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian dirinya yang buruk, memiliki rendah diri. Murid merasa tidak berharga. Pembuat merasa bersalah, nadanya ini melas,
halus, dan anak ini akan merasa bersalah. Hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Tidak seperti murid dihukum oleh gurunya ya, jadi dibuat merasa bersalah, ini lebih tertanam. Sekarang yang posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasinya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Seperti ini biasanya. Ayo bantu bapak ibu. Ayo ingat. Ayo ingat, tolong dikerjakan ini ya. Kita ini seperti teman. Jadi guru sama murid ini berperilaku seperti teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, jadi kalau muridnya nggak beres-beres, ya sudah nggak apa-apa, nanti saya bantu. Nah, gitu seperti itu. Kadang ini ya, dia berperilaku seperti teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi ketergantungan karena sering dibantu oleh gurunya. Pemantau ini berarti mengawasi. Pada saat ini mengawasi, kita bertanggung jawab pada perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi peraturannya apa? Coba ayo diingat. Sudah kalian lakukan belum? Sudah tahu yang kita sepakati? Nah, kita hanya memantau, menanyakan. Ini adalah posisi guru pemantau. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Dan ini adalah posisi manajer ya. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Biasanya seperti ini. Seorang manajer akan berkata, apa yang kamu yakini? Kembali ke keyakinan yang sudah disepakati. Apakah kamu melanggar keyakinan yang kita sepakati? Nah, seperti itu adalah posisi manajer. Kalau sudah melanggar, apa yang harus kita lakukan? Seperti contoh anak telat ya. Kenapa kamu datang terlambat? Apakah kamu melanggar keyakinan yang kita sepakati? Kalau datang terlambat, apa yang harus kamu lakukan agar tidak datang terlambat? Ini adalah posisi manajer. Hasilnya, siswa akan merasa paham apa yang telah dia langgar, apa yang harus dia lakukan, dan mungkin juga tidak akan mengulanginya lagi. Coba, ini ada kasus, kita jawab bersama-sama ya. Contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya seperti ini. Murid tidak mengerjakan tugas. Kalau posisi penghukum, disuruh berdiri, satu kaki diangkat di depan kelas. Ini kan tidak sesuai. Karena apa? Tidak
kamu senang ya lihat bu guru terus-terusan begini, ngasih tahu saja, seperti itu kan, apa ya, akhirnya siswa itu merasa bersalah. Kalau teman begini, ayo dong kamu kerjakan, nanti kalau sudah kita bermain game, itu adalah posisi teman. Kalau teman tahu kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya, sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Jadi kalau mungkin dia tidak menyelesaikan, konsekuensinya mungkin istirahatnya terlambat, mungkin seperti itu. Kalau yang manajer begini, murid tidak mengerjakan tugas, seorang guru akan bilang seperti ini, apakah kamu tahu kesalahanmu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar, dan apa yang kamu lakukan. Jadi dia akan menjawab sendiri apa yang sudah dia langgar, tidak mengerjakan tugas. Terus apa yang harus dilakukan, dia akan mencari solusi dari apa yang sudah dia lakukan. Nah, ini kita jawab bersama ya. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Dari 5 tadi ada yang penghukum, pembuat rasa bersalah, terus manajer, pemantau. Kira-kira apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu, pemantau. Ada yang lain? Yang pertama tadi penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah. Oh, pembuat merasa bersalah. Jadi kita coba ya hasilnya. Survei membuktikan. Ya, benar sekali ya. Ya, ini berarti konsentrasi. Iya, sudah makan nasi kuning soalnya tadi ya. Sekarang satu lagi. Oh, ini sudah maaf ya. Sama ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo lari lapangan 3 kali ya. Kira-kira posisi apa ya? Pembuku. Kita buka survei membuktikan. Yeay. Alhamdulillah sudah paham semuanya ini berarti ya. Kita itu di posisi mana pasti sudah berangan-angan sendiri ya. Saya baca materi ini sedikit curhat ini. Saya baca materi ini tuh bolak-balik istighfar Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim. Aku biasanya menghukum anak-anak. Astagfirullah. Ini sering saya lakukan. Jadi pas baca sama banyak istighfar. Mohon maaf mungkin dengan memberi mendapatkan materi di JGP, semoga bisa mengubah saya lebih baik, dan ini saya diseminasikan ke Bapak Ibu dan juga membuat murid-murid kita lebih baik lagi. Oh, ada 3 kalau tidak salah saya buatnya. Satu lagi, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Nah, ini agak rancu ini. Ini posisi apa kira-kira? Ada yang lain? Saya juga lupa jawabannya Bapak Ibu. Iya, manajer disuruh menyelesaikan sendiri ya. Kira-kira bagaimana? Terima kasih.
kelas yang diyakini bersama oleh guru dan muridnya dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, dapat dalam bentuk positif dan mudah diingat. Kalau saya simpulkan, keyakinan kelas itu apa sih? Kalau dulu yang sering kita dengar, keyakinan kelas itu seperti peraturan. Tetapi peraturan kalau dulu itu yang membuat peraturan adalah guru. Langsung kita tempel. Dilarang membuang sampah, dilarang rame di kelas, dilarang ya benar sekali. Itu sudah dibuat oleh guru. Tapi kalau keyakinan kelas ini kita buat bersama anak didik kita, yang buat anak-anak kita sepakati bersama dan kita laksanakan bersama. Bagaimana langkah-langkah membuatnya? Langkahnya adalah membuka ruang diskusi bersama murid kita, curah pendapat ya. Curah pendapat ini menanyakan ke anak-anak tentang pendapatnya, merumuskan keyakinan, meninjau ulang dan membuat penandatanganan kesepakatan yang sudah didiskusikan lagi. Yang dilakukan itu menggali peraturan-peraturan yang akan disepakati, mengubah peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat yang positif. Menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Ini tadi mau saya tampilkan, dulu pernah saya membuat kesepakatan kelas bersama kelas 5, saya video juga dan hasilnya saya tempel, terus saya ketik, saya tempel di dinding. Ini tadi saya cari tidak ketemu, jadi besok insya Allah saya akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, di sini kesepakatan atau keyakinan kelas itu kita gunakan tujuannya agar anak-anak itu dapat melakukan kedisiplinan secara ini dari hati ya, secara sadar. Jadi anak-anak melakukan peraturan kelas yang dulunya dibuat oleh sekolah, kita buat sendiri, kita sepakati sendiri. Dengan anak-anak tujuannya adalah menciptakan budaya disiplin pada diri anak agar anak-anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Biasanya meskipun seperti itu, kadang kita masih menemui mereka yang masih melanggar keyakinan yang sudah disepakati. Meskipun di kelas itu kita membuat kesepakatan silakan mengerjakan tugas tepat waktu gitu ya, itu masih ada yang tidak mengerjakan. Atau pada saat mengaji murojaah anak-anak tidak ikut, itu juga masih kita temui padahal kita sudah membuat kesepakatan kelas. Cara penanganannya bagaimana? Nah, di sini dengan cara segitiga restitusi. Ini sering sekali ya, sudah familiar, bahkan juga sudah kita lakukan. Cuma itu tidak tahu apa segitiga restitusi gitu ya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Jadi dengan restitusi ini muridnya akan memperbaiki dirinya sendiri tanpa dihukum ya. Dia akan menyelesaikan
menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini segitiga restitusi. Ini pakai video ya. Jadi segitiga restitusi ini ada 3. Ada validasi tindakan, menstabilkan identitas, dan menyelayakan keyakinan. Ada hubungannya dengan ini keyakinan ya, keyakinan yang sudah disepakati. Ini adalah langkah-langkahnya dalam melakukan segitiga restitusi. Jadi yang pertama, jika anak itu melakukan kesalahan, kita tidak bisa langsung menghukumnya. Kayak kita temui contoh Mas Yuni tidak mengaji pada saat di kelas. Kita tidak boleh langsung memarahi, ayo lapor gak ngaji ini, ayo dibuka kemudian. Nah, seperti itu kan nggak boleh ya. Ini berarti penghukum. Ayo lapor. Ya, ini adalah posisi penghukum. Nah, kalau dengan segitiga restitusi ini, kita panggil siswanya, kita tanya pelan-pelan seperti ini. Ayo Mas Yuni, tadi Bu Ena dapat laporan. Tadi nggak ikut mengaji ya? Dia kan jawab, iya Bu. Kita tanya, kenapa? Dia kan memberikan alasannya. Mungkin dia alasannya lupa Bu, bukunya tertinggal. Tadi mau ikut gabung, boleh sama temannya. Jadi kita panggil, kita tanyai. Terus kita tanya lagi, kalau tidak melakukan kegiatan mengaji itu kesalahan bukan? Dia kan bernalar sendiri. Setelah dia bernalar, kita tanya lagi. Terus keyakinan sampai melanggar keyakinan enggak? Keyakinan yang sudah disepakati, dia menjawab, iya Bu. Kalau sudah seperti itu, dia bilang nalar lagi. Kalau sudah melanggar, terus apa yang harus dilakukan? Dia akan berpikir, ya Bu, mohon maaf, lain kali saya akan membawa buku. Dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus kita menghukum. Nah, ini sekilas tentang materi yang saya dapat selama 2 minggu. Modulnya cukup padat. Ini saya ambil intinya saja. Ini saya ambil intinya saja. Harapan saya Bapak Ibu semuanya bisa melaksanakan disiplin positif, budaya positif yang bisa tumbuh di sekolah kita. Nah, ini saya mohon bantuan. Tadi kan sudah bisa membuat keyakinan. Besok saya minta Bapak Ibu membuat keyakinan atau kesepakatan bersama kelas masing-masing, membuat kesepakatan dengan muridnya. Kalau di kelas kira-kira apa yang kita sepakati. Besok bisa menggunakan kertas post-it ya, terus ditempel dan difoto, ditandatangani bersama anak-anak, atau yang gurunya saja yang menandatangani bahwa kesepakatan itu sudah disahkan. Itu sekilas dari saya. Apabila penyampaian saya kurang jelas, bisa ditanyakan lagi nanti. Untuk penyemangat, ini dari tadi ini ya, hening sekali ya. Oh, saya minta ini tepuk semangatnya satu kali sebelum saya akhiri. Kita terima kasih, kita bersama-sama tepuk semangat. Tepuk semangat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan diskusi bersama tentang kesepakatan kelas. Setuju?
kita sepakati bersama ya. Biasanya kita tahu aturan kan yang membuat satu orang ya. Kita mau membuat aturan bersama-sama. Aturannya kita tempel di kelas ini, kita sepakati bersama. Untuk apa Bu Erna dan tahu untuk apa? Boten. Tujuannya agar semuanya bisa mendapatkan suasana yang nyaman sesuai dengan keinginannya. Di semester yang lalu kita juga sudah pernah membuat kesepakatan kelas. Kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas lagi ya. Biar kita bisa belajar dengan apa? Nyaman. Anak-anak, ada yang mau usul kalau di kelas itu apa disepakati apa? Ada yang mau angkat tangan? Boleh, silakan. Boleh. Berpendapat kira-kira enaknya kalau di dalam kelas kita sepakat ngapain? Gak boleh ngapain? Buat aturan-aturan. Aturan yang pertama apa? Boleh. Sampai contohnya, Bu tidak boleh running. Bu tidak boleh. Iya, boleh. Semuanya silakan berpendapat. Boleh, silakan yang sampai tulis itu dibaca dulu. Angkat tangan siapa? Mas Ilmi. Oh, Mas Ilmi dulu. Tidak boleh membawa makanan saat belajar dimulai. Oh, tidak boleh membawa makanan saat pelajaran dimulai. Ini aja. Terus ada lagi? Mas Tirta. Mulai di dalam kelas ada keluar. Tidak boleh bermain di dalam kelas. Terus ada lagi? Mas Randy? Jika diterangkan harus memperhatikan. Oh, jika diterangkan harus memperhatikan. Terus ada lagi? Tidak boleh keluar kelas saat jam pelajaran. Yang lainnya setuju? Nah, anak-anak, ini nanti kan biar tidak lupa aturan yang kita sepakati. Ini kita tulis di sini ya. Ditulis sini kita tempel. Setuju? Nanti ditempel dulu di papan sini ya. Saya bagikan. Silakan ditulis aturan, nanti kita diskusikan bersama apa yang menjadi aturan atau kesepakatan yang diinginkan kalian. Bon, silakan dikeluarkan pensilnya ya.
Sudah? Sudah ya? Kalian usulkan ditempel di depan. Bisa? Bergantian ya. Anak-anak sudah selesai menulisnya? Kalau sudah, silakan ditempel di depan secara bergantian ya. Kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama. Silakan boleh maju dua-dua secara bergantian. Anak-anak, ini kesepakatan kelas yang sudah kalian tulis. Ini ada yang pertama dibacakan Bu Erna ya. Kita setuju apa enggak? Tidak boleh kelontekan di kelas saat guru menerangkan. Setuju apa tidak? Nah, anak-anak, ini kita menjadi kalimat yang positif, kita hilangkan kata tidak bolehnya. Berarti kita tulis apa? Tertib di dalam kelas. Tetap di dalam kelas saat guru menerangkan. Ada lagi, tidak boleh mencoret buku teman. Setuju? Setuju. Kita sepakati tidak bolehnya, nggak usah diikutkan. Berarti apa? Dilarang. Nggak boleh kata dilarang. Selain itu berarti apa? Menghargai barang milik teman. Ada lagi, tidak boleh makan saat pelajaran dimulai. Kita ganti kalimat positif jadi bagaimana? Makan saat istirahat. Kita ganti ya. Ada lagi, tidak boleh bermain saat guru menerangkan. Ini
sama ya, tertib di dalam kelas. Setuju? Ada lagi, tidak boleh rame saat pelajaran. Apa berarti? Tertib di dalam kelas atau menghargai Bapak Ibu guru. Tidak boleh makan waktu pelajaran, sama ya kayak tadi ya. Terus ada lagi, tidak boleh membawa mainan di kelas. Apa? Diganti di dalam kelas boleh ditambahi izin kepada guru saat keluar. Mungkin mau ke kamar mandi, masa nggak boleh ya. Dilarang bermain saat pelajaran, berarti apa ini? Tertib di dalam kelas. Tidak boleh membawa mainan, sama ya kayak tadi ya. Terus tidak boleh bermain bola di kelas, berarti tertib di dalam kelas. Tidak boleh rame saat belajar, ini juga sama ya.